Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 73. Gadis cantik. "Bi, Isa mandi dulu ya Bi," ucap Alisa ketika sudah berada dalam kamar mandinya. "Mandi berdua ya sayang," ucap Attar yang buka kancing baju kemeja yang dipakainya. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya. "Enggak mau," jawabnya. "Kenapa?" tanya Attar yang tersenyum tipis memandang wajah istrinya yang sudah mulai memerah. "Nanti habis suruh Isa yang aneh-aneh," ucapnya. Attar tertawa saat mendengar ucapan istrinya. "Aneh-aneh bagaimana?" tanyanya. "Pokoknya Isa nggak mau," ucapnya mendorong tubuh suaminya yang akan memeluknya. "Ingat pesan mama, nolak dosa," ucap Attar. "Habi tahu dari mana mama ngomong seperti itu?" tanya Alisa menatap mata suaminya. Matanya terbuka dengan sangat lebar. "Pagi tadi mama nanya, suatu ngomong di telepon," ucapnya yang membuat wajah istrinya semakin memerah. "Habi tukang nguping," ucapnya yang mencubit pinggang suaminya. "Mandi sama ya sayang," ucapnya yang masih merayu istrinya. "Cuma mandi ya Bi," ucap Alisa yang memastikan terlebih dahulu. Attar tersenyum lebar dan mengangkat alisnya ke atas. "Benar nggak pakai yang lain kan? Nggak ada yang aneh-aneh juga," ucap Alisa memastikan. "Enggak," jawabnya. Alisa memandang wajah suaminya. Ia begitu sangat ragu saat mendengar jawaban suaminya. Namun Alisa mencoba untuk percaya ucapan suaminya. "Cuk, nggak boleh lihat. Habi jangan lihat Isa, pandang ke dinding," ucapnya yang akan buka bajunya. "Kalau Habi lihat kenapa?" tanyanya. "Isa sudah cup duluan Bi, kalau Habi masih lihat nanti matanya bintilan," ucapnya. "Mana ada suami nggak boleh lihat istri," ucap Attar. "Bi, Isa malu, Habi jangan lihat Isa," ucapnya yang batalkan niatnya untuk buka bajunya. Attar rasanya tidak mampu menahan ketawanya. Perutnya terasa begitu amat sakit ketika harus menahan ketawa di depan istrinya. Bukankah nanti mereka mandi bersama? Mereka tidak akan pakai baju saat mandi nanti. Mengapa sekarang istrinya begitu malu untuk membuka bajunya? Pria itu akhirnya memilih untuk mengalah dan memandang ke dinding sesuai perintah istrinya. "Habi, Isa sudah selesai," ucap Alisa yang sudah memakai handuk. "Sekarang gantian, Isa pandang dinding, Habi mau buka baju," ucapnya. "Iya Bi, cepat," ucap Alisa mengikuti perintah suaminya. Alisa memandang ke arah dinding dan menunggu suaminya beri aba-aba bahwa suaminya sudah selesai. "Sudah," ucap Attar. Alisa memandang secara perlahan-lahan. Alisa sangat takut bila ia dijebak lagi oleh suaminya. "Bi, Isa nggak usah digendong," ucap Alisa ketika suaminya menggendong tubuhnya. "Isa bilang kamar kita terlalu besar, jika Isa capek bolak-balik, makanya Habi gendong," ucap Attar yang mencium bibir istrinya. "Untuk ukuran kamar, menurut Isa sangat besar Bi, mungkin 4 kali lipat dari rumah petak yang ukurannya sebesar rumah Isa, imbang dengan ukuran kamar ini," ucapnya yang memandang wajah suaminya yang saat ini begitu dekat dengan wajahnya. Alisa melingkarkan tangannya di leher suaminya agar dia tidak terjatuh. Attar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu kemudian mencium bibir istrinya dan menurunkan istrinya di dalam bak mandi yang berukuran besar dan berwarna putih tersebut. "Bi, Isa mandi di sini aja Bi," ucap Alisa yang memandang shower. "Kita mandi berdua, kita berendam di sini. Terus Isa nanti gosokin punggung Habi. Terus Habi juga gosokin punggung Isa. Kita ganti-gantian," ucapnya yang berusaha merayu.
Tapi nggak boleh curang ya, Bi, ucap Alisa. Oke, jawab Atar. Nanti Isa bakalan buat durasi waktunya, biar nanti Habi nggak bisa korupsi waktu, ucapnya yang mulai menyandarkan punggungnya di sandaran bak backtub. Bi, main pijat-pijatan sepertinya lebih enak daripada saling sabun-sabunan, ucap Alisa memandang suaminya. Boleh, jawab Atar, kemudian mereka mulai saling pijat-pijatan. Alisa keluar dari kamar mandi dengan bibir yang panjang ke depan. Kenapa bibirnya panjang gitu? Ucap Atar sengaja menggoda istrinya. Habi nipu Isa. Tapi Isa pintar kok, kayak cicak-cicak di dinding, ucap Atar. Alisa menutup mulut suaminya dengan telapak tangannya. Habi, jangan ngomong yang itu, Isa malu, Bi, ucapnya bayangkan apa yang mereka lakukan di dalam kamar mandi. Udah, cepat mau ke masjid, ucapnya yang mengingat sebentar lagi sudah masuk waktu sholat maghrib. Iya, Bi, ucap Alisa memakaikan bajunya dan memakai mukenahnya. Alisa mengambilkan baju untuk sholat suaminya. Alisa memandang suaminya begitu terlihat sangat tampan dengan memakai baju koko warna biru dan peci hitam. Habi ganteng, ucapnya mencium bibir suaminya dan memegang jenggot suaminya yang tidak terlalu lebat. Udah genit sekarang, ucapnya memandang istrinya. Genit kenapa? Tanya Alisa yang belum mengerti maksud suaminya. Sudah berani cium bibir Habi, ucapnya yang tersenyum. Isa nggak sengaja, Bi, ucap Alisa yang menundukkan kepalanya. Kalau gitu, nggak sengajanya jangan sekali dong sayang, tambahin, ucapnya sudah majukan bibirnya ke depan. Alisa tersenyum dan kemudian mencium bibir suaminya sekilas. Apa sudah wudhu? Ucapnya yang memandang istrinya. Isa berwudhu di masjid, Bi, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya, kemudian keluar dari kamarnya sambil menggandeng tangan istrinya. Nanti tunggu Habi di sini ya, ucapnya ketika akan masuk ke dalam masjid. Iya, Bi, Isa nanti tunggu di sini, ucap Alisa. Ayo masuk, ucapnya kemudian berpisah dengan istrinya. Alisa yang duduk di sesap wanita memandang ke depan, melihat suaminya yang akan menjadi imam di masjid. Alisa tersenyum saat mengingat suaminya. Ia merasa dia begitu sangat beruntung memiliki suami yang sangat baik seperti suaminya. Setelah selesai sholat, Alisa berdiri di tempat yang diminta oleh suaminya. Alisa tersenyum ketika melihat suaminya keluar dari dalam masjid. Ini istri Pak Atar, ucap rombongan ibu-ibu yang berjalan mendekati Alisa. Iya, Bu, ucap Atar. Alisa melihat masjid yang lebih ramai saat sholat maghrib daripada sholat subuh, sehingga waktu sholat subuh tidak banyak yang menanyakannya. Cantik sekali, Pak, ucap ibu-ibu tersebut yang menyalami tangan Alisa secara bergantian. Iya, Bu, kalau nggak cantik saya nggak mungkin mau, ucapnya sedikit tersenyum. Ibu itu tertawa saat mendengar ucapannya. Anak-anak kami cantik-cantik, tapi Pak Atar nggak ada yang mau, ucapnya menyindir. Sudah begitu banyak warga perumahannya menawarkan anak gadisnya agar dia mau mempersunting salah satunya. Karena anak-anak gadis ibu-ibu di sini cantik-cantik semua, makanya saya bingung untuk memilih salah satunya, ucapnya. Pak Atar selalu aja bisa menjawab. Anak saya dokter muda dan cantik aja dicuekin, ucap salah seorang ibu-ibu tersebut. Alisa berdiri di sebelah suaminya hanya tersenyum saat memandang suaminya sudah dikerumuni oleh ibu-ibu yang rata-rata seusia dengan mamanya. Bahkan ada yang usianya lebih tua daripada mamanya. Ibu, saya permisi pulang, ucap Atar yang menautkan tangannya di dadanya saat akan permisi dengan ibu-ibu tersebut. Iya, Pak Atar, walaupun tidak bisa menjadi menantu, ya tidak apa-apa, ucap ibu-ibu itu yang terlihat begitu sangat kesal.
Atar menganggukkan kepalanya. "Jangan ngomong gitu, Bu. Ada istri saya, nanti dia cemburu," ucapnya. Ibu-ibu itu hanya tertawa saat mendengar jawabannya.